cuma satu. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, Boleh. nanti buatkan. Nanti Bapak yang surat pernyataan ini, Oke. sama originalitas. Nanti saya kembali pakai materi asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, Bapak siap, sendiri, siap. Tanda tangannya. Iya, formnya itu, iya. Kalau punya fotokopi itu yang saya kasih Bapak. Nah ya itu yang kebakaran di kamar. Tinggal ini tuh. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Kalau intinya, moga-moga nggak ada masalah ya. Roy Suryo sebut rumah terbakar, ya selamat tersisa satu berkas asli terbakar. Pertanyaannya, rumah Roy Suryo yang mana yang terbakar, guys? Ada orang yang ribut nggak kurang kerjaan itu. Iya, ini kado ulang tahunnya, hadiah ulang tahun yang sangat indah. Ya. Oke. Tanda tangan. Oh iya. Dari sini kena ke foto. Oh, jadi ini asli ya. Ada embosnya nih. Ini ada embosnya, ada watermarknya. Nah, dari sini tembus ke foto ya. Sampai ke foto ya. Oke. Jangan coret muka. Oke, ya. Sini terus tembus ke foto ya. Ya. Oke. Asli luar biasa. Transkrip, mulai. Oh ini fotokopi. Ya. Iya. Oke, Pak Biar. Oh langsung sudah. Dari sini. Oh langsung sudah legalisir ya. Alhamdulillah. Iya. Semuanya ya. Iya, ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Ya. Ya. Yang kepustakannya nanti biar saya distribusi ya. Oh iya. Ya. Ya. Cuma Roy Suryo yang bisa begini. Coba kalau Pak Jokowi yang begini, baru ngambil ijazah misalnya ya, apalagi itu baru ngambil, baru ditantangan. Kalau Pak Jokowi, wah udah digoreng ya, habis-habisan. Mencurigakan. Drama apa nih antara Roy Suryo dan UNJ? Ya boleh. Terima kasih sekali lagi. Ada lembar pengesahan. Udah itu tadi lembar. Oh lembar pengujiannya ada, lembar pengesahannya ada di tangan Ibu. Siap. Jadi hari ini Rabu 15 Juli diserahkan langsung oleh Bu Elizabeth Deo atau Bu Elin ya. Ini saya menerima ijazah asli ya, dan resmi terimanya siang hari di Pusat Layanan Informasi. Bagaimana saksi? Sah? Asli loh ya, ini ada watermarknya, kemudian ada embos. Pertanyaannya, yang ditunjukin oleh Roy Suryo di awak media beberapa waktu yang lalu, itu ijazah yang mana? Lah ini baru ngambil ijazahnya, coba. Ternyata diupload juga sama Bang Joshua Sinambela. Nah ini ya, Anda lihat bab 4 ini yang kita temukan ternyata ada 90% itu tingkat plagiarismenya itu terdeteksi. Kemudian ya, plagiat lagi. Di bab 3-nya justru 80% apa 89% bab 3 ini. Kemudian di bab 3 di lewat Turnitin itu 66% ya. Di titik informasi ini Mas Roy Suryo tidak memiliki dokumen disertasi aslinya ya, karena ditanya kok cuma 1, dan itulah kata Mas Roy Suryo bahwa dokumen itu terbakar. Nah, yang terbakar, yang hangus itu apa saja? Apakah bagian-bagian, semua bagian disertasi terkait dengan pernyataan keaslian, kemudian tanda tangan pembimbing atau apa, semuanya itu ikut terbakar? Nah, pertanyaannya ya, kalau itu menimpa nasib Pak Jokowi, kondisi terbakar, kira-kira Mas Roy Suryo seperti apa berbicara tentang ijazah Pak Jokowi? Saya yakin persis ini lubang besar ya, yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi. Nah, coba kita berasumsi yang sama. Kira-kira ini menjadi sebuah lubang besar, bagaimana kita pikirkan tentang persoalan itu ya. Jadi kita lanjut tadi, pegawainya menanyakan mana yang asli ya, mana yang asli, sehingga yang diserahkan oleh Mas Roy Suryo itu adalah dokumen yang sifatnya mungkin fotokopi ya, fotokopi atau dicetak ulang ya dengan format yang mungkin sama ya, tetapi bahwa mengatakan yang asli ya itu tidak ada ya. Nah, yang asli tidak ada itu adalah disertasinya ya, ada disertasi asli yang biasanya kalau keasliannya itu menunjuk pada
semua tanda tangan, surat pernyataan, keaslian bahwa tidak plagiat dan seterusnya, itulah ya dokumen asli yang tidak dimiliki oleh Mas Roy Suryo. Pertanyaannya apa sebabnya? Sebabnya jelas ya, disertasi aslinya kebakaran ya, bukan terbakar, jadi kebakaran. Ya, automatically bilang begini, Mas, kalau terbakar dengan kebakaran itu mirip-mirip wae. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Terbakar itu satu kondisi di mana ya oke lah dokumennya terbakar karena ada peristiwa yang namanya kebakaran. Nah, saya mencoba untuk memberikan aksentuasi atau penekanan bahwa terbakar itu masih terkendali. Artinya masih bisa ya, harusnya masih bisa menyelamatkan. Tapi kalau kebakaran, ini skalanya lebih besar dan tidak bisa terkendali. Dan itu match, cocok dengan pengakuan dari Mas Roy Suryo bahwa hanya itu yang bisa dia selamatkan. Nah, muncul pertanyaan di postingan sebelumnya, kapan rumah Mas Roy Suryo terbakar ya? Nah ini apakah pada saat dia yang jelas kita tahu Mas Roy Suryo itu adalah orang penting ya, salah satu jajaran elit, pernah menjadi ya jajaran elit di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum dia mundur. Jadi kalau berbicara tentang berita kebakaran rumahnya Mas Roy Suryo, ya harusnya ya kuli media itu, kuli tinta atau apapun namanya itu akan punya data, rekam data untuk kemudian memberitakan ya rumah seorang Roy Suryo ya itu terbakar dan mengalami kerugian berapa, karena kita tahu ini Mas Roy Suryo ini fantastis punya barang-barang antik yang luar biasa dan sebagainya ya. Nah kemudian proses siapa yang menyelamatkan dokumen yang tersisa itu, apakah Mas Roy Suryo sendiri, istri, atau yang lain-lain ya. Ini menjadi sesuatu yang akan menjadi fasal yang harus dijelaskan ya. Rumah yang mana yang terbakar, kapan terbakar, mengapa sampai terbakar, dan apa saja yang terselamatkan. Kira-kira itu ruang yang akan kemudian menjadi bahan diskusi di antara ya netizen atau siapa saja yang kemudian mengakses ruang media sosial. Karena sekali lagi ini kalau memakai diksi kebakaran, maka memang boleh dikatakanlah hampir separuh dari kamarnya Mas Roy Suryo, rumahnya Mas Roy Suryo itu hangus dimakan ya si jago merah ya, seperti itu. Tapi kalau terbakar ya mungkin bisa terlokalisir di ruangan kerja saja, yang mungkin membakar perpustakaannya beliau, sehingga yang tersisa itu ya entah apakah itu dijejer bersama atau terpisah sehingga dokumen aslinya tidak ada ya. Dan yang menarik di situ adalah ya ketika dibawa itu jelas ditanya oleh pegawainya mana yang asli, ya itulah kebakaran. Jadi nah kebakaran rumah, jadi bukan terbakar ya dokumen disertasi itu. Saya tertarik dengan ini ya, saya akan mencoba mencari terus tanpa lelah, mencari ya kapan rumah Mas Roy Suryo yang terbakar. Dan ini tentu kalau bisa divalidasi oleh Mas Roy Suryo tentang soal kebakaran rumah itu, saya punya keyakinan Mas Roy Suryo harus kita apresiasi. Persoalan status mahasiswanya tentang klausul atau diktum tentang persoalan status pidana, ini kan beda yang dijelaskan oleh Bang Bill offside, beda yang dijelaskan oleh Mas Roy Suryo dengan yang lain-lain. Harusnya dijelaskan semua. Dan juga nanti ada konten spesial untuk menelisik tentang pemahaman rektor ya, atau katakanlah orang yang bertanggung jawab, pegawai-pegawai di sana, apakah dosen, apakah profesor, terkait dengan persoalan tidak ada diktum atau klausul ya terkait dengan pernyataan pidana tersebut ya. Kita cukup di sini dulu ya, fokuskan pada konteks ini ya, dokumen disertasi Mas Roy Suryo terbakar atau ya kebakaran ya. Saya tidak mau pakai kata di ya, karena itu konsekuensinya lain cerita ya, jadi itu berbahaya. Kita menanyakan saja disertasi kebakaran atau disertasi terbakar ya. Di kampus tempat saya itu tidak akan mungkin lagi kalau mahasiswa tersebut terindikasi melakukan plagiat, kemudian plagiatnya itu ya terbukti sah dan sangat meyakinkan dengan tadi dikatakan ada pemeriksaan Turnitin, pemeriksaan cek plagiarisme, dan semua proses itu mengikuti kaidah yang ada, maka rasanya sulit untuk seorang mahasiswa bisa menghindar dari sanksi akademik. Dan pilihannya tadi ya langsung di DO, atau pilihannya mengundurkan diri sebagai mahasiswa dan kemudian pindah ke kampus lain dengan diberikan surat pindah untuk melanjutkan
pendidikan di kampus lain. Kita baca ini statusnya Joshua Sinambela ya. Jadi apa yang beliau dan teman-teman termasuk juga yang kami lakukan penelusuran terkait hasil dari disertasi miliknya Mas Roy diduga menggunakan disertasi yang nampaknya plagiat. Terdapat dugaan kuat bahwa disertasi saudara RS merupakan hasil plagiarisme. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dari berbagai perangkat deteksi plagiarisme dan Turnitin seperti yang tertera pada gambar. Jadi ada gambar berikut. Selain status kemahasiswaannya yang dinilai melanggar peraturan rektor karena berstatus sebagai terpidana berkekuatan hukum tetap inkrah, keabsahan karya ilmiahnya pun patut dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelusuran, materi yang diduga diplagiasi justru mayoritas berasal dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah. Selain masalah plagiarisme, muncul pula indikasi bahwa disertasi ini tidak disusun secara mandiri oleh yang bersangkutan. Ada dugaan kuat mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pengolahan data, bahkan validitas surveinya pun diragukan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya surat izin atau tanda terima resmi dari pihak BPJS. Nah, beliau meneliti tentang BPJS, guys. Menarik ya, pakar telematika, tapi yang dibahas soal BPJS. Unik menurutku. Yaitu BPJS selaku objek penelitian. Berbeda dengan standar penelitian di UNJ yang mewajibkan lampiran surat izin survei resmi dari lembaga terkait. Nah, saudara RS ini hanya melampirkan surat keterangan yang dibuatnya sendiri tanpa tujuan instansi BPJS yang jelas ya. Nah, Anda lihat bab 4 ini yang kita temukan ternyata ada 90% itu tingkat plagiarismenya itu terlihat terdeteksi. Oke ya. Ini yang menurutku perlu dievaluasi. Nah, ada 7% yang kurang lebih sama dengan karya tulis yang lain. Di bab 3-nya justru 80%, 89% bab 3 ini. Yang 40% perubahan kecil, 20% sama dengan karya tulis orang lain. Gitu. Ini adalah data dari skripsi, Anda bayangkan. Jadi ini disertasinya Mas Roy Suryo ternyata persis sekali dengan data yang ada di skripsi. Jadi dia copy paste. Nah, ini ya plagiat, guys. Sangat-sangat dianggap sebagai tindak pelanggaran akademik yang kemudian konsekuensinya harus dicabut gelar doktornya. Dan kalau memang terbukti Anda adalah seorang plagiat, maka dari ini juga rektor bisa mencabut gelar Anda sebagai seorang doktor. Minta maaf Mas, kebenaran tetaplah kebenaran. Silakan Anda perjuangkan kebenaran Anda. Dan dalam data yang ada kabarnya ya diupload pada jam subuh 3 ya, 3.32 kalau tidak salah, itu berarti di luar jam kerja dari pegawai ya di UNJ ya, dan juga menjadi tanda tanya besar mengapa baru diupload, baru dihadirkan. Ya artinya jangan salahkan publik. Publik itu sebenarnya hanya ingin tahu, dan yang berhak menjawab itu nanti bukan Mas Roy Suryo, tapi pihak kampus UNJ. Kenapa ada berkas yang di-upload pada jam yang bukan kerja ya? Kemendesakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga harus segera selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta ya, tanggal berapa itu, 15 Juli 03.32 ya, seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah penanda yang sangat telak bahwa ini something wrong ya, ada sesuatu yang perlu untuk dieksplanasi, dijelaskan bukan oleh Mas Roy Suryo tapi oleh pihak UNJ. Saya sering diprotes, kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu? Nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa, Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea, kalau kata Pak Bambang Pacul ya, tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai, sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan, lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi, ditanya ijazahnya, halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM, asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai enggak bang, masih ada peluang itu, yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu, OGM-nya bilang asli kok. Kemana? Ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau ada langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya.
Dan pada saatnya akan saya jelaskan. Semua orang juga tahu ujian dulu baru di wisuda. Jadi yang terjadi sama Bang Roy itu namanya slip of the tongue, yang bisa saja terjadi karena dia terlalu fokus dan kurang semangat. Nah tuh contoh gua tadi terbalik tuh, itu namanya word exchange, kebolak. Maksudnya tuh terlalu semangat dan kurang fokus. Nah pada saat Bang Roy Suryo mau ngomong 2024 nongol 2026, ya itu biasa aja. Ya beberapa faktor yang paling sering mengganggunya itu ya dalam komunikasi ya tadi kurang fokus, lingkungan yang berisik, tergesa-gesa. Kok gitu aja lu demen amat. Kan gak mungkin sekelas Bang Rusiro gak tahu kayak begitu. Lu aja tahu, kuliah dulu, ujian, baru di wisuda. Gak ada itu rumusnya, di wisuda dulu baru ujian. Mana sih itu? Itu kan menurut gua. Ini gimana nih maksudnya Bung Roy? Ini perlu kita luruskan dulu nih. Nah, karena aku pernah juga kuliah nih. 2026 Anda ujian. Terus awal Januari 2024 Anda itu wisuda. Ini gimana nih? Karena aku pernah juga kuliah nih. Ini perlu kita luruskan nih. Kalau nggak salah kita wisuda itu semuanya itu harus clear. Termasuk ujian semesteran, ujian skripsi, termasuk juga uang SKS tuh harus lunas dulu tuh baru bisa wisuda. Ini Anda ini jadi tabola bale nih, kayak lagu nih. Apakah ijazah Anda itu, gelar doktor Anda itu seperti lahiran dulu baru nikah nih? Nah, jadi kita bertanya-tanya nih Bung Roy, yang benar aja nih pernyataannya ini. Ini kesannya lucu nih. Nah, karena kita pernah kuliah juga, kok prosesnya nggak seperti ini nih. Nah, jadi ijazah doktor S3-nya Bung Roy ini, teman-teman, dilaporkan oleh Bang Bil. Nah, Bang Bil itu melaporkan ke polisi ini. Jadi kita lihat aja nih, ini diobok-obok oleh Bang Bil. Nah, jadi kita mau meluruskan aja nih, karena selama ini Anda itu kan mempermasalahkan ijazah orang nomor 1. Nah, sekarang Anda diobok-obok nih. Nah, gimana tuh rasanya? Coba aja Anda klarifikasi tuh, Anda buktikan tuh bahwa Anda itu banyak video lah, banyak apalah itu waktu Anda kuliah. Anda buktikan aja nanti. Kita tunggu. Kalau saya bisa kayak Roy Suryo, wisuda dulu baru ujian. Udah sejak lama saya sarjana, teman-teman. Iya, kalau bisa kayak gitu. Tapi sayangnya dulu tanpa ujian itu nggak memenuhi syarat untuk jadi wisuda. Kan prosesnya panjang. Yang S1 bikin skripsi dulu, yang S2 bikin tesis dulu. Mau gimana coba? Kita mikirnya kan nggak bisa ikut wisuda. Kalau bisa ikut wisuda dulu, udah sarjana saya coy. Ada ya, orang nuduh orang lain ijazahnya palsu, dia sendiri melakukan tindakan yang penuh tanda tanya. Roy, introspeksi Roy. Kacau. Yang kacau siapa? Yang kacau Roy Suryo. Klarifikasinya juga bersamburetan. Klarifikasinya entah salah entah benar, kita bisa dengarkan tadi ya. Dan kemudian UNJ tidak mau klarifikasi. Kenapa? Dalam tanda petik tentu karena ada masalah. Yang pertama, tanggal bagaimana wisudanya Roy Suryo. Dia wisuda di 2024. Yang kedua, ya, dia baru ujian di 2026 awal tahun. Dari Februari dia perbaiki, ternyata di Januari 26. Dan tidak sinkron. Masa duluan wisuda baru ujian, dan itu pun jaraknya sangat jauh, 2 tahun. Nah, yang ketiga, UNJ tidak mau klarifikasi, suruh Roy Suryo saja yang klarifikasi. Kenapa UNJ tidak mau klarifikasi? Ada apa dalam tanda petik? Apakah benar gelar doktornya Roy Suryo itu bermasalah? Kenapa gelarnya dipertanyakan? Karena pada saat proses mendapatkan gelar itu, di pendidikan dia mengambil gelar S3 itu, dia bermasalah, tersangkut pidana dan diputus bersalah. Mungkin disinilah ya yang mau dihindari oleh UNJ, bahwa mereka tidak mau tersangkut polemik yang dialami oleh Roy Suryo. Biarlah Roy Suryo sendiri yang mengklarifikasi. Masalah rakyat percaya apa tidak itu urusan rakyat. Nah itu mungkin ya. Jadi UNJ tidak mau ikut-ikutan itu. Nah persoalannya sekarang kita harus menggunakan standar yang dipakai oleh Roy Suryo untuk menentukan ijazah itu asli apa tidak. Untuk menentukan Roy Suryo doktor asli apa doktor palsu. Ya, bagaimana caranya? Ya, UNJ harus klarifikasi. Apapun yang terjadi, kalau itu benar, UNJ harus klarifikasi. Sebagaimana UGM klarifikasi masalah ijazah Bapak Jokowi. Ya, kita tunggu dulu UNJ klarifikasi, dan Roy Suryo harus pastikan, UNJ harus mengakui bahwa Roy Suryo doktornya dari UNJ secara sah
dan tidak bermasalah. Luar biasa. Bisa difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Mr. Panci, wah Mr. Panci ini ya kan begitu dia difitnah katanya tentang masalah gelar doktornya, oh lantas dia pun ya kan keluar-keluar lah di media sosial. Kata Mr. Panci, dalam kesempatan ini saya akan memanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map yang bertuliskan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Panci, kalau kau difitnah orang, kau bilang difitnah sangat luar biasa. Ya, kau difitnah orang, kau bilang sangat kejam. Sementara kau tak berkaca diri. Kau memfitnah Pak Jokowi, apa nggak sangat luar biasa? Sadis lagi. Sampai kuburan orang tuanya pun kau fitnah. Ya kan? Kau nyatakan tuh sama si Tifa berdua bahwasanya Pak Jokowi itu bukan ibu kandungnya. Enggak, lebih dahsyat kau lagi memfitnah Pak Jokowi. Kau baru dibilang gelar doktor kau itu tak betul aja langsung kau kalang kabut. Panci, kau ini menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kau tuh tukang fitnah. Begitu kau dapat ya kan isu kabar bahwasanya kau difitnah orang, lantas lah kau ya kan. Saya difitnah sangat luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Lebih kejam mana kau lagi daripada orang yang memfitnah kau bahwasanya gelar doktor kau itu tak betul? Lebih kejam kau, kepinding. Kau memfitnah Pak Jokowi luar biasa kau. Bukan luar biasa lagi, dahsyat kau memfitnah Pak Jokowi. Sampai tuh Gibran pun kau fitnah juga, bukan cuma satu. Menjijikkan tingkah kau ini. Ya kan, fitnah orang mau, tapi difitnah orang nggak mau kau. Terus kata dia kan, gila itu katanya. Kau pun gila juga, lebih gila kau lagi. Memfitnah Pak Jokowi, memfitnah Gibran, lebih gila kau lagi. Kata dia kan, itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Kau fitnah kau lebih dahsyat lagi, bukan cuma luar biasa, lebih dahsyat. Saya mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan clear ya mulai masuk dari tahun 2016 kata dia. Memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu maka saya pernah berkatakan saya harus kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan, dan saya baru aktif lagi memang ketika itu tahun 2020 kata dia. Dan alhamdulillah 2024 saya selesai dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar ya, dan macam-macam lah dia bilang. Sebelum ujian ada seminar hasil sebelumnya, ada seminar proposal, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada pada saatnya saya akan tunjukkan semuanya, bukti foto-foto saya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka pada tanggal 23 Februari. Ada salah, maaf kata dia, salah. Tanggal 23 Januari tahun 2026. Ada saksi yang hadir di sini yaitu Bu Erliana. Kau mengikuti ujian akhir, ya, ujian terbuka pada 23 Januari 2026. Tapi kau tamat 2024. Macam mana ceritanya? Kau tamat dulu baru ujian. Panci? Serius kau Panci? Ya kan? Kau bilang, ya kan? Kau menamatkan ya mendapat gelar dokter kau itu 2024. Alhamdulillah 2024 kau selesai. Tapi 2026 kau baru ujian. Masa kau dapat gelar dokter dulu baru kau ujian? Itu macam mana ceritanya Panci? Tamat 2024, ujian 2026. Tamat dulu baru ujian. Baru kau lah manusia paling langka, kau tengok. Ya kan? Kau tuh tamat dulu baru kau ikut ujian. Nggak langka itu namanya. Inilah kalau tukang fitnah. Tukang menebar berita kebohongan. Akhirnya lidahnya keselip sendiri. Ya coba bayangkan, kalian simak baik-baik. 2024 katanya dia tamat dapat gelar doktor. 2026 dia baru ujian. Macam mana itu? Ini perlu dipertanyakan juga. Ini harus diklarifikasi sama Universitas Negeri Jakarta. Dan bila perlu Panci, jangan kau suruh aja Pak Jokowi, ya kan? Tunjukkan bukti tes di lab forensik independen. Coba tes dulu di lab forensik. Ijazah itu asli nggak? Jangan-jangan nggak asli pula. Dari sini aja udah nampak tahu itu ya kan. Banyak kali bohongnya. 2024 lulus, 2026 baru ujian. Apa kata dunia Panci? Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan komentar kalian di kolom komentar. Pertanyaannya, ada drama apa nih antara Roy Suryo dan UNJ ya? UNJ sampai dengan saat ini belum ada mengklarifikasi, bahkan mengumumkan secara resmi seperti halnya UGM, yang mana Rektor of Familia mengumumkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi betul-betul asli. Kalau UNJ
Tidak ada sama sekali, hanya Roy Suryo sendiri yang menyampaikan, ya, menunjukkan ijazahnya. Dan juga pada saat Roy Suryo menunjukkan ijazahnya, itu ijazah yang mana? Padahal ijazah Roy Suryo baru saja diambil, ya kan, baru ditandatanganin. Hanya Roy Suryo yang bisa seperti itu, kalau yang lain nggak bisa. Apalagi Pak Jokowi bakal digoreng habis-habisan, guys. Aduh, saya Marsika undur diri, jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum, bye bye.